Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada Bapak, Ibu dosen, dan kepada teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Citra Marcelia Santana dengan NPM 2131104010532. Saya dari kelas reguler 6D. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Manajemen Strategi Operasional yang berjudul Analisis Strategi Operasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Saya memilih PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai objek penelitian karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia yang memiliki sistem operasi yang terintegrasi. Baik, melalui konsep Total Food Solution, PT Indofood mengelola seluruh proses bisnisnya, mulai dari pengadaan bahan baku, lalu ada proses produksi, hingga distribusi kepada konsumen. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui strategi operasi perusahaan mampu mendukung strategi bisnisnya, serta untuk menganalisis proses operasionalnya dan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi PT Indofood. Lalu juga memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan PT Indofood. Dalam penyusunan makalah ini, saya menggunakan metode studi literatur yang dimana saya memanfaatkan data sekunder seperti annual report, sustainability report, terus website resminya PT Indofood, serta beberapa jurnal ilmiah yang relevan dengan PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan terintegrasi. Produk yang dihasilkan sangat beragam, mulai dari mie instan, produk susu, makanan ringan, penyedap makanan, minuman, tepung terigu, pasta, minyak goreng, margarin, serta berbagai produk agribisnis lainnya. Dengan portofolio produk yang beragam, Indofood mampu memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai kalangan, baik di pasar domestik maupun internasional. Perusahaan ini melayani berbagai jenis pelanggan, baik konsumen rumah tangga, retail modern, toko tradisional, hotel, restoran, maupun pasar ekspor. Keunggulan Indofood terletak pada portofolio produknya yang beragam, integrasi usaha dari hulu ke hilir, serta jaringan distribusi yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, Indofood juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kenaikan harga bahan baku, persaingan industri yang semakin ketat, perubahan selera konsumen, dan gangguan rantai pasok. Strategi bisnis PT Indofood berfokus pada kualitas dan biaya rendah atau cost leadership. Perusahaan menjaga kualitas tetap terjaga melalui pengawasan mutu di setiap tahap produksi sehingga produk tetap aman, berkualitas, dan memiliki harga yang terjangkau. Agar strategi tersebut berjalan dengan baik, PT Indofood memastikan dan memprioritaskan efisiensi biaya produksi, menjaga kualitas produk tetap terjaga, serta memastikan pasokan tetap tersedia, serta mempercepat proses distribusi. Hal ini didukung oleh konsep Total Food Solution yang menghubungkan seluruh proses mulai dari bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya ada proses operasi PT Indofood. Proses dimulai dari input yaitu bahan baku, bahan kemasan, tenaga kerja, mesin produksi, energi, dan informasi permintaan pasar. Seluruh input tersebut kemudian diproses melalui tahapan produksi, pengemasan, pengendalian kualitas, penyimpanan, hingga distribusi. Hasil akhirnya adalah berbagai produk pangan yang dipasarkan melalui distributor, pengecer, retail modern, hingga akhirnya sampai kepada konsumen akhir. Walaupun proses operasinya sudah terstruktur, Indofood tetap menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan pasokan bahan baku, penumpukan stok pada produk tertentu, meningkatnya biaya logistik, dan menjaga kualitas produk dalam jumlah produksi yang sangat besar. Selanjutnya dapat dilihat ada dua aspek operasi PT Indofood. Yang pertama ada supply chain dan yang kedua ada persediaan. Baik, kita akan bahas dulu yang pertama yaitu supply chain. Supply chain atau rantai pasok PT Indofood memperoleh bahan baku dari unit usaha internal maupun pemasok eksternal. Setelah diproses menjadi produk jadi, produk didistribusikan melalui pusat distribusi dan jaringan distributor hingga sampai kepada konsumen. Bisa dilihat itu ada 5 tahapan. Yang pertama ada sumber bahan baku, lalu dari sumber bahan baku ke produksi yang dimana mengolah bahan baku menjadi produk jadi.
Setelah produk sudah jadi, produk akan dikirimkan ke pusat distribusi yang dimana pusat distribusi adalah penyimpanan dan pengelolaan produk sebelum dikirim ke distributor. Setelah dikirim ke distributor, produk akan didistribusikan melalui jaringan distributor yang luas di berbagai daerah. Setelah itu, konsumen dapat menemukan produk-produk PT Indofood di berbagai daerahnya masing-masing. Supply chain juga memiliki kekuatan utama, yaitu jaringan distribusi yang luas menjadi kekuatan utama bagi PT Indofood sehingga produk mudah ditemukan di berbagai daerah. Dan tantangannya merupakan fluktuasi harga bahan baku, gangguan logistik, dan perubahan permintaan pasar yang dapat mempengaruhi kelancaran rantai pasok. Lalu aspek kedua ada persediaan PT Indofood yang terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan safety stock. Pengelolaan persediaan dilakukan melalui perencanaan kebutuhan material, safety stock, dan pemantauan distribusi agar stok selalu tersedia dalam jumlah yang sesuai. Bisa dilihat ada 4 jenis persediaan, yang pertama itu bahan baku, dan yang kedua ada barang dalam proses, dan yang ketiga ada barang jadi, dan yang terakhir merupakan safety stock, yaitu persediaan cadangan untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian. Lalu ada tahapan pengelolaan persediaan. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan material, yang kedua penetapan safety stock, yang ketiga ada pemantauan distribusi dan stok, dan yang terakhir merupakan ketersediaan stok optimal. Selanjutnya, ada manfaat pengelolaan persediaan yang baik. Yang pertama, mengurangi risiko kelebihan stok, yang kedua mengurangi risiko kekurangan stok, yang ketiga mendukung kelancaran operasional perusahaan, serta meningkatkan kepuasan konsumen karena produk selalu tersedia. Selanjutnya ada masalah utama PT Indofood, yaitu ketidakseimbangan persediaan dan distribusi. Terjadi kelebihan stok di satu wilayah dan kekurangan stok di wilayah lain sehingga biaya meningkat dan distribusi menjadi kurang efisien. Penyebab utamanya itu ada 5, yaitu luasnya jaringan distribusi, perbedaan permintaan di wilayah pasar, banyaknya variasi produk PT Indofood, lalu ketergantungan pada beberapa bahan baku, dan yang terakhir keterbatasan informasi dan sinkronisasi. Lalu ada dampak yang terjadi apabila kelebihan stok di satu wilayah, maka biaya penyimpanan meningkat, risiko kadaluarsa atau penurunan kualitas, dan yang terakhir modal kerja tertahan. Lalu dampak yang terjadi apabila kekurangan stok di wilayah lain, yaitu kehilangan peluang penjualan, kepuasan pelanggan menurun, hingga risiko berpindah ke kompetitor. Lalu, akibat akhirnya yaitu biaya meningkat, distribusi kurang efisien, kinerja operasional menurun, hingga kepuasan pelanggan pun ikut menurun. Selanjutnya ada 6 rekomendasi untuk PT Indofood, yaitu peramalan permintaan yang lebih akurat, yaitu menggunakan data historis dan analisis tren untuk memprediksi permintaan di setiap wilayah. Yang kedua ada optimalisasi persediaan, yaitu menentukan level persediaan optimal dengan metode safety stock dan reorder point untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Yang ketiga ada peningkatan kolaborasi rantai pasok, yaitu memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan pemasok distributor. Lalu yang keempat ada pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, yaitu menggunakan sistem terintegrasi untuk pemantauan stok dan distribusi secara real time sehingga keputusan lebih cepat dan tepat. Lalu selanjutnya ada optimalisasi distribusi, yaitu menentukan rute distribusi yang efisien dan penempatan pusat distribusi yang strategis untuk menekan biaya dan mempercepat pengiriman. Lalu yang terakhir yaitu ada rasionalisasi produk, yaitu meninjau kembali varian produk dan memfokuskan pada produk dengan permintaan tinggi untuk menyederhanakan pengelolaan persediaan. Dengan implementasi rekomendasi ini, Indofood dapat menjaga keseimbangan persediaan dan distribusi, menekan biaya, serta meningkatkan kepuasan konsumen. Baik, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu menerapkan strategi operasi yang mendukung dengan strategi bisnis perusahaan melalui investigasi vertikal, skala operasi yang besar, serta distribusi jaringan yang luas. Meskipun demikian, perusahaan masih harus menghadapi tantangannya seperti pengelolaan persediaan dan distribusi. Oleh karena itu, perusahaan meningkatkan perencanaan permintaan, lalu pengelolaan stok dan koordinasi distribusi menjadi langkah penting agar kinerja perusahaan semakin efektif dan efisien dan mampu mempertahankan daya saingnya. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan kepada teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.